Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimpun Adi Kuncoro. Di sini saya akan menuntaskan tugas besar dari Praktikum Elektronika Daya semester 4 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bentar, saya pindah kameranya dulu ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang DC chopper. Pengubah arus DC ke DC. Penasaran? Langsung saja. Oh ya, sebelumnya Nimpun Adi Kuncoro di 401-848 kelas F. Dasar teori. Nah, mungkin kita semua udah tahu ya, konverter DC to DC sebagai penyedia tegangan keluaran DC yang bervariasi. Itu sebagai fungsi utamanya, fungsi umumnya. Daya masukan dari proses DC ke DC tersebut itu berasal dari sumber daya DC yang biasanya memiliki tegangan masukan yang tetap. Nah, penghasil tegangan keluaran DC yang ingin dicapai adalah dengan cara pengaturan lamanya waktu penghubungan antara sisi keluar dan sisi masuk pada rangkaian yang sama. Komponen yang digunakan untuk menjalankannya itu ada switch, seperti misalnya thyristor, MOSFET, IGTB, dan GTO. Secara umum fungsinya itu buat menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Nah, di sini DC chopper tipe buck dan boost. Umumnya kita mengetahuinya seperti itu. Tipe buck itu menurunkan tegangan, tipe boost itu menaikkan tegangan. Langsung saja kita masuk ke rangkaian tipe boost. Bisa dilihat, bisa ditelaah rangkaiannya. Jadi V-in mulai dari sisi paling kiri melewati beberapa induktor masuk ke seperti itu, lalu diteruskan searah menuju ke beban, lalu menuju ke V-out seperti itu. Untuk tipe buck bisa dilihat hambatan yang ada itu lebih besar dan lebih banyak daripada yang tipe boost, karena memang tujuan dari tipe buck itu sendiri adalah menurunkan. Oke, kita lanjut ke prinsip kerja. Nah, prinsip kerja DC chopper itu seperti yang saya bilang tadi ya. Kan isinya juga dioda semikonduktor, resistor, dan beban. Semua jenis DC chopper itu nilai tegangan outputnya dikontrol oleh penutupan dan pembukaan berkala dari saklar. Jadi kalau kita simak tadi, itu tuh ada memang ini tuh bergantung sama saklar yang di connect atau di disconnect. Jadi ketika saklarnya sudah connect, itu tuh baru rangkaiannya akan bekerja. DC chopper dapat dilihat sebagai saklar on off yang dapat dengan cepat menghubungkan atau memutuskan sumber untuk memuat koneksi. DC continue diberikan sebagai sumber ke chopper sebagai VS, dan DC pemotong diperoleh melintas beban sebagai V0. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari rangkaian tipe boost. Bisa dilihat, bisa disimak bentuk gelombangnya seperti itu, dari frekuensi 10 Hz sampai 5000 Hz. Frekuensinya sama pada umumnya, itu memang semakin besar akan semakin rapat gelombang yang akan dihasilkan.
sama dengan tipe bug. Walaupun memang tidak serapat tipe boost, karena memang sudah seperti yang kita tahu, tipe bug itu untuk menurunkan dan tipe boost itu untuk menaikkan. Nah, mungkin bisa saya ringkas ya poin-poin dari apa yang saya utarakan. Yang pertama, DC chopper bug tipe DC to DC adalah rangkaian konverter DC penurun tegangan. Nah, untuk yang boost type DC to DC, rangkaian konverter DC ke DC peninggi tegangan. Untuk gelombang tipe bug, apabila frekuensinya semakin tinggi, gelombang output pada V semakin rendah dan terlihat lurus. Untuk gelombang tipe boost, jika frekuensi semakin tinggi, gelombang pada V out semakin rapat, seperti kita lihat pada yang tadi hasil gelombangnya. Rangkaian tipe bug dan boost merupakan gabungan antara dua tipe rangkaian yang berfungsi menstabilkan output. Jadi selain bug dan boost, ada juga bug dan boost, tergantung dengan kebutuhan. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Meski banyak kekurangan yang ada, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.